Shalom semuanya, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di rumah. Dikatakan di dalam Ratapan 3:22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan-Mu. Biar pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. mari kita katakan sekali lagi, saat pagi hari ini Tuhan, Ku datang, kami mau untuk menyembah-Mu. Saat pagi hari Ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Sembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini, kita mau datang di hadirat Tuhan. Mari kita memulai dengan doa. Tuhan, pada pagi hari ini, kami datang untuk menyembah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, atas segala anugerah yang Kau berikan pada kami dalam satu minggu ini. Banyak hal yang terjadi, mungkin ada hal yang tidak menyenangkan, mungkin ada hal yang tidak menyenangkan. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang selalu menyertai kami. Di lain itu juga Tuhan, kami memohon ampun Tuhan, atas segala kesalahannya telah kami lakukan. Mungkin Kau kecewa dengan kami, karena kami jatuh ke dalam dosa yang sama berulang-ulang seperti bangsa Israel. Tapi kami ucap syukur Tuhan, bahwa kami punya Allah yang begitu panjang sabar. Engkau sudi mengampuni, Engkau sudi menyayangi kami Tuhan. Dan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, 2 hari lagi kita ada 1 hari libur. Ada yang tahu enggak? Iya, benar. Itu adalah Imlek atau Chinese New Year. Nah, bagi kalian yang merayakan, biasanya kalau seumuran kalian tuh kalian akan dapatkan
hongpao atau angpao, ya kan? Kita tahu ya, kalau angpao ini adalah pemberian secara cuma-cuma, bukan karena kita baik ya. Nah, hitungannya itu sama seperti kita dapat hadiah karena untuk tahun baru. Nah, dengan konsep yang sama tentang angpao atau hadiah, kita bisa tahu bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Mungkin ada yang bilang, "Lase, saya kan dapat nilai bagus karena kepintaran saya." Tapi kepintaran dari siapa? Iya, itu semua dari Tuhan kita. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Sekali lagi kita nyanyikan, kita katakan bukan karena kebaikanku Tuhan, bukan karena fasilidahku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanku. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Aku dipanggil, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi aku. Bila aku dipakainya. mari kita berdoa. Tuhan,
pagi hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Seperti dari nyanyian tadi, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kelebihan kami, dan juga bukan karena baik rupa kami Tuhan. Tapi itu semua karena Engkau. Tuhan, ajarkan kami Tuhan, untuk kami bisa lebih mengerti akan kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah dari firman-Mu ini Tuhan, kami semakin mengenal akan Engkau. Kami semakin mengenal siapa Engkau. Dan kami mengetahui begitu besar Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami mempunyai hati pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah beberapa minggu kita belajar dari para hakim Israel. Langsung jadi semakin penasaran. Kalau kita lihat para hakim yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel adalah orang-orang yang sebenarnya kalau dilihat pada saat itu orang-orang yang tidak diharapkan. Kalau kita lihat, ingat ya, Ehud. Apa yang terjadi? Dia pakai tangan kidal. Dan pada saat itu orang yang bertangan kidal tidak dianggap. Dan setelah itu siapa? Samgar. Bahkan Samgar juga bukan orang Israel. Pada saat itu orang Israel tidak menganggap orang-orang yang bukan orang Israel. Orang asing ya pada saat itu. Kalau kita lihat Tuhan itu memakai orang-orang yang ada-ada aja. Nah hari ini Tuhan ada-ada lagi nih. Apa ya? Nah kita akan belajar dari Deborah. Nah, yang dicatat di Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Kita lihat apa sih yang maksudnya ada-ada aja. Kalau kita lihat Deborah, mungkin kalian juga tahu. Bahkan namanya pun sering dipakai sampai saat ini oleh orang-orang, ya kan? Kalau lihat dia cukup terkenal. Apa ya ada-ada aja dari Deborah? Nah, mari yuk kita belajar sama-sama. Kita pertama kali belajar siapa sih Deborah itu. Mari kita lihat di Hakim-Hakim 4 ayat 4 dikatakan. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dicatat bahwa dia adalah nabiah, seorang nabi perempuan. Tugasnya adalah menyampaikan sabda Tuhan kepada orang-orang Israel. Jadi dia duduk di bawah pohon dekat rumahnya. Di sana orang Israel datang untuk meminta petunjuk dan jalan keluar kalau mereka punya masalah. Makanya di sini Deborah dicatat sebagai hakim. Nah pada saat itu orang-orang bisa melihat polanya mirip dengan yang dilakukan oleh Musa. Nah, tapi kita mesti tahu dulu, paham, pada saat itu bangsa Israel itu menjunjung tinggi budaya patriarkal. Yaitu laki-laki itu lebih penting daripada perempuan di mata masyarakat pada saat itu. Jadi perempuan tidak dianggap. Jadi pada saat itu mempunyai hakim perempuan itu adalah hal yang langka. Dan tidak diharapkan pada saat budaya bangsa Israel. Nah, kalau kalian perhatikan, teman-teman perhatikan, jarang ada nabiah perempuan. Cuman ada satu nabiah perempuan sebelum Deborah. Ada yang tahu? Miriam. Miriam adalah saudara perempuan daripada Musa. Jadi kalau kita lihat posisi Deborah sebagai nabiah dan hakim pada saat itu sangat unik sekali. Nah, kita lihat apa firman Tuhan yang disampaikan kepada Deborah. Kita lihat dari Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 7. Dikatakan ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulan bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera,
panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke tanganmu. Di sini Deborah menyampaikan kepada Barak bahwa yang diduga pada saat itu adalah seorang pemimpin daripada bangsa Israel. Barak diperintahkan Tuhan untuk maju melawan Yabin, yaitu Raja Kanaan. Nah, kita lihat siapa sih Yabin ini. Di ayat 1 sampai 3 kalau kalian baca, diceritakan bahwa Yabin ini adalah Raja Kanaan yang sudah menindas Israel selama 20 tahun. Dan apa yang dia punya? Dia adalah raja yang berkuasa dan dia punya 900 kereta besi. Bayangkan kereta besinya aja 900. Jadi berapa banyak pasukannya? Tentu banyak lah, banget gitu. Kekuatan militernya dia tidak perlu diragukan. Dan pada saat itu banyak yang ketakutan. Oleh karena itu kalau kita lihat lumayan hitungannya respon Barak, hitungannya untuk ragu-ragu itu adalah suatu hal yang normal. Karena lihat begitu besarnya dan begitu luar biasanya kerajaan Kanaan pada saat itu. Nah, kita lihat lagi di ayat 8. Dikatakan apa? Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Waduh, gimana ini? Kan Barak bilang, kalau kau maju, aku maju. Lah Deborah kan perempuan. Bagaimana dia bisa memimpin peperangan? Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat ya bahwa Tuhan pertama kali memberikan perintah kepada siapa? Barak. Barak adalah seorang pemimpin dan dia adalah laki-laki. Yang pastinya kalau pada saat itu dia lebih dihormati dan lebih dipercaya oleh bangsa Israel. Nah, ketika Barak menolak, disinilah Tuhan membangkitkan Deborah. Seorang perempuan yang lebih lemah, secara status juga lebih rendah dibandingkan Barak. Dan tidak dianggap pada saat itu. Tuhan tidak akan membiarkan keraguan atau ketidakpercayaan menggagalkan rencananya, menyelamatkan umatnya. Apa yang dilakukan Deborah? Pada saat itu dia tetap melibatkan Barak. Dia enggak seenak-enaknya langsung dia mimpin pasukannya. Enggak. Deborah tahu bahwa dia bisa berhasil bukan karena Barak. Bukan karena Israel. Bukan karena kekuatannya. Tetapi Tuhan yang sudah berencana. Dan dia pasti akan mewujudkan rencananya. Kita lihat apa rencana Tuhan. Tadi yang seperti di ayat 7 dikatakan bahwa Sisera, panglima kepercayaan Raja Yabin akan digerakkan Tuhan untuk masuk ke sungai Kison. Nah, kalian bisa bayangkan bahwa kekuatan militer sebanyak 900 kereta besi. Kalau di darat dia pasti menang. Tapi ini ditaruh di sungai. Nah, itu kita bisa lihat bahwa itu adalah rencana daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadilah sesuai yang Tuhan bilang. Begitu Sisera dengar ada pasukan yang maju, dia langsung bersiap-siap. Dia bawa pasukan kereta besinya untuk menghadap. Di ayat 15 kalau kalian baca dikatakan Tuhan mengacaukan Sisera dan seluruh pasukannya. Kalau kita lihat di atas kertas 900 kereta besi itu pasti menang dibandingkan Barak dan Deborah. Tetapi di dalam sungai 900 kereta besi itu seluruh pasukan Sisera dihabiskan oleh 10.000 pasukan Israel. Yang kalau pada saat itu kita lihat mereka tidak punya kendaraan perang apapun. Wah, luar biasa ya. Tapi apakah ceritanya selesai di situ? Ternyata belum. Ada lagi.
Sisera ternyata pada saat itu dia melarikan diri. Nah, kalau dia melarikan diri kan pasti dikejar ya sama Barak dan pasukannya. Nah, tapi Barak pada saat itu mikir, wah kemungkinan Deborah nih yang bakal mengalahkan Sisera. Tetapi sekali lagi Tuhan punya rencana yang kita tidak tahu. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan ada-ada lagi nih dan tidak ketebak sama sekali. Ya, kalau kita lihat pada saat Sisera lari, ia bertemu dengan siapa? Yael. Nah, siapa lagi nih Yael? Yael itu adalah seorang perempuan biasa. Dia punya nama suami namanya Heber, orang Keni. Bukan orang Israel. Sekali lagi, bukan orang Israel yang dipakai oleh Tuhan. Orang Keni ini adalah keturunan dari iparnya Musa. Jadi nggak ada hubungan darah dengan orang Israel. Nah, bayangkan ini sudah perempuan, jadi secara status dia di bawah, tidak punya jabatan khusus, dia hanya perempuan biasa. Dan dia bukan orang Israel. Kalau kita lihat, tidak mungkin dia dianggapkan. Tapi ternyata Tuhan memakai Yael. Dengan tawarannya, Sisera beristirahat di dalam kemah. Akhirnya dibuat nyaman oleh Yael. Dan akhirnya dia berasa nyaman, pada saat dia lengah, dia tidur nyenyak di sana. Dan disitulah Yael beraksi. Dia memakai kayu patok kemah, melumpuhkan Sisera selamanya. Kalau kita pikir ya, Tuhan ini benar-benar selera humornya itu benar-benar ada-ada aja. Dia utus Barak, laki-laki, pemimpin bangsa Israel. Karena dia menolak, Tuhan pakai Deborah, nabi perempuan. Yang kalau kita lihat dia tidak punya pengalaman militer untuk memimpin perang. Terus Tuhan pakai siapa? Yael. Yael adalah seorang perempuan, ibu rumah tangga. Dan hitungannya dia juga bukan orang Israel untuk mengalahkan Sisera. Apa sih sebenarnya pesan Tuhan kepada bangsa Israel? Kalau kita lihat bahwa Tuhan sudah berencana, tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya. Tuhan yang memenangkan peperangan melawan Yabin dan Sisera. Kalau kita lihat sekali lagi, Tuhan menunjukkan bagaimana bangsa Israel hidup dalam siklus yang sama lagi. Dalam 7 fase yang di dalamnya terjadi di dalam kisah Deborah hari ini. Kita lihat ya. Kalau kalian baca di ayat 1 dikatakan bahwa orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya di ayat kedua dikatakan bahwa Allah sendiri yang akhirnya menyerahkan Israel kepada Yabin, yaitu Raja Kanaan. Dan yang terjadi apa pada saat ayat ketiga? Israel berseru meminta tolong kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan dan akhirnya dia mengutus Deborah untuk memanggil Barak. Tapi setelah itu Allah menggerakkan Sisera untuk menghadapi 10 tentara yang dipimpin oleh Deborah dan Barak. Dan Allah berjanji untuk menyerahkan Sisera ke tangan bangsa Israel. Dan dipakai siapa? Deborah dan Yael untuk mengalahkan Sisera dan Yabin. Allah mengacaukan tentara Sisera. Dan bukan hanya itu, dia juga menundukkan Yabin. Apa hasilnya dari ini? Terjadi ketenangan, yaitu hidup damai, memberikan keamanan selama 40 tahun kepada bangsa Israel. Kalian ingat gak tadi berapa tahun Kanaan memerintah? 20 tahun. Setelah 20 tahun mereka menderita. Tuhan kasih mereka 40 tahun. 2 kali lipat. Di mana mereka punya masa tenang. Sekali lagi, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Teman-teman, kalau kita lihat dari Deborah ini adalah peringatan untuk kita semua, termasuk untuk Lause ya. Kadang-kadang kita suka nggak pede, suka berasa, jangan aku nggak bisa ngapa-ngapain.
Kita lebih memilih percaya pada keraguan kita daripada percaya kepada kekuatan dan panggilan Tuhan. Sama seperti Barak ya. Kadang-kadang kita punya yang dimanakan star syndrome. Kita berasa bahwa kita itu aktornya. Tuhan kayaknya bakal tunggu sampai kita merasa sudah siap untuk menjawab panggilannya. No. Karena rencana Tuhan tidak menunggu kita. Tuhan tidak menunggu kita siap. Tuhan mau untuk kita mau. Tuhan tidak tunggu Barak sampai yakin. Tuhan malah pakai Deborah sama Yael. Panggilan Tuhan tidak pernah salah. Panggilan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan itu adalah saudara-saudaranya dan aktor utamanya kalau kita main film. Kita ini adalah alatnya, aktor pembantu yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan skenarionya. Tidak ada kelemahan yang bisa mengacaukan rencana Allah. Tidak ada juga kelebihan yang bisa membuat rencana Tuhan lebih berhasil. Semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan kita hanya perlu respon dalam ketaatan iman. Ingat gak AHA kita selama seri Guardian ini? Dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun. Tanpa kasih setia Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa. Jadi jangan kita sombong dan juga jangan kita minder. Kalau Tuhan panggil, kita taat dan percaya. Jalan terus bersama Tuhan. Mari kita sekali lagi ingat AHA kita ya. Dikatakan di dalam Nehemia 9 ayat 17b. Dikatakan, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Lalu saya jadi keingat satu cerita tentang seorang anak perempuan. Nah, dan anak perempuan ini dari negeri kita, Indonesia. Dan dia tinggal di mana? Di Balikpapan. Namanya dia adalah Gracia Epifania Surya. Dia lahir tahun 2006. Jadi hampir mirip dengan teman-teman yang ada di rumah ya. Dia terlahir dalam kondisi buta karena kedua matanya tertutup selaput. Tapi sejak kecil Gracia ini senang untuk mendengarkan televisi sama radio. Jadi pada usia dia 1 tahun dia mulai untuk senang bernyanyi. Dan pada saat menginjak usia 3 tahun dia mulai bisa memainkan piano tanpa diajarkan seorang guru khusus. Kalau kita lihat Tuhan kasih dia suatu karunia di dalam hal musik. Dan dia Gracia bisa saja beralasan karena kelemahan fisik yang dia punya, maka dia tidak bisa berkarya dalam hal musik. Dengan kelemahan fisik yang dia punya, tentunya perlu usaha dan semangat yang lebih ekstra dibandingkan dengan orang-orang lain. Dan kalau dia pun melakukan itu, orang lain juga bisa memahami. Tetapi yang menarik adalah keputusannya untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Gracia mengatakan bahwa dia menegaskan bahwa ia mencintai Tuhan yang menciptakan dia. Dan orang di sekelilingnya melalui petikan-petikan lirik lagunya. Gracia sampai sekarang masih aktif dia melayani Tuhan. Lause sendiri berasa malu. Karena Lause sendiri berasa kadang-kadang banyak sekali alasan yang Lause berikan. Di mana salah satunya, jangan aku gak bisa ngapa-ngapain. Dan salah satunya juga pada saat Lause bisa berdiri di sini, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Lause memilih percaya kepada kekuatan diri sendiri daripada kekuatan Tuhan. Tuhan tidak mengharuskan kita bisa, tetapi Dia mau ketersediaan kita. God wants our availability, not our capability. Karena Dia yang memampukan kita pada saat kita mau untuk dipakainya.
Tuhan adalah sutradara dan aktor utama. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Rencananya tidak pernah gagal. Karena itu, buat apa kita ragu? Taat dan percayalah pada Tuhan. Coba kalian pikirkan dalam minggu ini. Kira-kira Tuhan mau apa untuk kalian lakukan? Baik di sekolah ataupun kalian ada di rumah. Mari kita renungkan dan memikirkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sambil kita menjalankan bencana untuk Tuhan. Biarlah kita buka hati kita pada Tuhan. Kita serahkan segala alasan yang kita punya. Ketakutan yang kita punya kepada Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapan-Mu. Tuh, katakan selagi lagi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Begitu banyak mungkin kekhawatiran. Begitu banyak mungkin alasan-alasan yang kami punya Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan. Untuk bisa melihat bukan kami Tuhan yang menjadi utamanya. Tetapi Engkaulah yang menjadi utama. Engkau tidak memerlukan kemampuan kami. Yang Kau mau adalah ketersediaan kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa semua kekhawatiran dan alasan yang kami punya Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk bisa percaya pada Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah, Engkau yang ada dan Engkau mau beserta dengan kami. Engkau yang sudah mengampuni, Engkau sudah memberikan kasih. Dan Engkau juga sudah memberikan begitu banyak mungkin talenta dalam kehidupan kami. Biarlah kami sendiri Tuhan bisa menjadi seperti apa yang Engkau mau. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Tapi dengan kekuatan Engkau. Bukan karena kami yang mampu. Tetapi karena Engkau yang luar biasa. Karena Engkaulah yang menjadi satu-satunya yang punya kendali di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Diserahkan sekali lagi ke dalam tangan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tidak ada keterbatasan yang bisa menggagalkan rencana Allah. Pertanyaannya, apakah kalian mau untuk ikut dalam rencana Tuhan? Sekali lagi, God wants our availability, not our capability. Be safe, stay healthy, and be blessing for others. See you next week. Bye.